Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang merupakan nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-Nya. Madhab, apa itu madhab? Sering kita mendengar istilah madhab. Madhab dari kata dhahaba. Dalam bahasa Arab, dhahaba yadhabu, dhahban wa dhahaban wa madhaban. Artinya pergi. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, madhab artinya ara'ur rajul mujtihadatuhu wastinbaqatuhu. Itu pendapat-pendapat seseorang, ijtihad dan istinbatnya di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, terutama masalah-masalah fiqhiyah, far'iyah. Di mana hakikat madhab seseorang artinya apa yang ia pahami dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan, tentang hukum, apakah ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram. Jadi itulah madhab ya akhwat Islam, a'azakumullah. Di dunia Islam ini dikenal dengan 4 madhab yang sangat terkenal sekali. Yang pertama yaitu madhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Yang kedua yaitu madhab Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Yang ketiga yaitu madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang terakhir yaitu madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sebagian ulama menambahkan yang kelima yaitu madhab Al-Zahiri, yaitu Daud Al-Zahiri yang mereka disebut dengan Zahiriyah. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sampai terjadi atau munculnya madhab? Padahal di zaman para sahabat belumlah muncul yang namanya madhab itu. Di zaman tabi'in pun juga belum pula muncul yang namanya madhab itu. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Al-Imam Abu Hanifah seorang lelaki yang sangat cerdas sekali dan sangat faqih di zamannya. Walaupun beliau dalam sisi keilmuan tentang hadisnya sedikit dibandingkan dengan imam yang 3, tapi kefakihan dan kias-kias beliau itu luar biasa. Sehingga pendapat-pendapat beliau banyak dijadikan patokan-patokan oleh para ulama, terutama di daerah Kufah dan Basrah, yang kemudian banyaklah pembela-pembela beliau, sehingga terbentuklah menjadi sebuah pendapat atau madhab Imam Abu Hanifah, karena banyaknya pengikut-pengikut beliau dan pembela-pembela beliau, di mana Imam Abu Hanifah madhabnya disebut dengan istilah madhab ashabir ra'yi, yaitu pemilik ra'yu. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah sering kali mempergunakan ra'yu. Hal ini disebabkan karena Abu Hanifah pengetahuan beliau tentang hadis ya sedikit dibandingkan dengan imam yang 3. Kemudian di zaman Imam Abu Hanifah masih hidup,
ada juga Al-Imam Malik bin Anas di kota Madinah, di mana pendapat-pendapat beliau, ijtihad beliau di dalam masalah agama ini pun juga tersebar di negeri-negeri, sehingga juga banyak pengikut-pengikutnya dan banyak pembela-pembelanya dari para ulama, sehingga akhirnya di zaman itu pun terbentuklah menjadi dua madhab, yaitu madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Dikala itu Imam Syafi'i masih kecil, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah kemudian memutuskan untuk pergi ke kota Madinah belajar ilmu dari Imam Malik bin Anas. Namun Imam Malik beliau memberikan syarat siapa saja yang boleh duduk di majelisnya, yaitu dia harus hafal dulu kitab beliau yang bernama Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menghafalnya di luar kepala. Ketika Imam Syafi'i dites oleh Imam Malik, Imam Malik mempunyai firasat bahwa anak ini kelak akan menjadi ulama besar. Ya, karena kefasihan lisannya, kecerdasannya dan kefaqihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kemudian setelah Imam Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i memutuskan untuk belajar madhab Abu Hanifah. Namun Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah di tahun Imam Syafi'i rahimahullah lahir. Akan tetapi Imam Syafi'i bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Kepada keduanya lah Imam Syafi'i rahimahullah belajar fikih Imam Abu Hanifah. Maka pada diri Imam Syafi'i terkumpul dua madhab. Yang pertama madhab Imam Malik yang disebut dengan madhab Ahlul Hadis, dan madhab Imam Abu Hanifah yang disebut dengan madhab Ashabul Ra'i. Sehingga terkumpullah pada diri beliau dua madhab ini, madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka menjadi kuatlah keilmuan beliau. Setelah beliau kokoh keilmuannya, beliau pun pulang ke kota Mekah dan beliau pun mempunyai halaqah di Masjid Al-Haram. Ketika beliau sedang mengajar, dikala itu Imam Ahmad bin Hanbal masih penuntut ilmu. Kemudian beliau pun duduk di majelis Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Ahmad sangat tertarik sekali dengan majelisnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai beliau lebih mendahulukan Imam Syafi'i daripada ulama-ulama tua di zaman itu. Sampai-sampai Imam Ahmad ditegur oleh teman-temannya sesama ahlu hadis. Hai Ahmad, kenapa kamu mengambil dari anak muda ini dan kamu tinggalkan ulama-ulama tua seperti Abdul Razak bin Hammam As-San'ani dan yang lainnya? Kata Imam Ahmad, demi Allah, duduknya aku dengan pemuda ini lebih aku sukai daripada pergi ke Yaman dan yang lainnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memberikan ta'sil, memberikan kepada murid-muridnya ta'sil, yaitu pokok-pokok bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullah lah yang pertama kali memberikan dasar-dasar ilmu usul fikih dalam kitab beliau yang sangat masyhur yang disebut kitab Ar-Risalah. Di mana dalam kitab Ar-Risalah di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan dua ilmu penting di dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmu usul fikih dan yang kedua itu ilmu hadis. Maka Imam Ahmad pun duduklah bersama di majelisnya Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kami tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad pun tumbuh berkembang dalam keilmuan beliau dan banyak sekali pokok-pokok ilmu yang beliau pahami dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi subhanallah, Imam Syafi'i pun juga mengambil faidah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal di zaman itu seorang yang terkenal hafal ratusan ribu hadis. Bahkan pengakuan Imam Ahmad, beliau mengatakan hafidtu alfa hadis.
Saya hafal 1000 kali 1000 hadis. 1000 kali 1000 berapa Pak? 1000 kali 1000 1.000.000. Saya hafal 1.000.000 hadis, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu diakui oleh Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis." Hai Ahmad, kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Fa idza kana al haditsu sahihan, kalau ada hadis yang sahih, fa akhbirni, tolong kabarkan saya. Kufiyan kana au hijaziyan au basriyan au misriyan. Baik itu orang Kufah, orang Mesir, orang Hijaz, selama perawinya thiqah, tolong kabarkan saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Ternyata Imam Syafi'i pun mengambil faidah dari Imam Ahmad tentang hadis. Sedangkan Imam Ahmad mengambil faidah dari Imam Syafi'i tentang fikih. Setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad pun kemudian tinggal di kota Baghdad. Dan di situ beliau mengajar dan menyebarkan pendapat-pendapatnya. Sehingga banyak pula pembela-pembela Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau banyak menyelisih gurunya, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga berdirilah pendapat beliau dan madhab sendiri yang bernama madhab Hambali. Itulah Bapak sekalian sejarah ringkas tentang 4 madhab, di mana 3 madhab ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini guru, murid, murid. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Yang kemudian di belakangan hari muncul pendapat yang mengatakan wajib mengikuti satu madhab, tak boleh banyak-banyak. Kamu siapa? Madhab siapa? Syafi'i, saya Hambali. Ya udah, masing-masing salam. Akhirnya yang Syafi'i ya tidak mau ikut madhab Hambali, yang Hambali tidak mau ikut Hanafi, Hanafi tidak mau ikut Maliki. Bahkan 2 madhab yang kayak anjing dan kucing itu madhab Syafi'i dan Hanafi. Di mana dalam kitab-kitab mereka bahkan Hanafi bencinya minta ampun kepada madhab Syafi'i. Sampai-sampai mereka mengatakan apabila lelaki Hanafi menikah dengan wanita Syafi'i maka pernikahannya batal. Sampai demikian ya kebencian madhab Hanafi kepada madhab Syafi'i. Sampai-sampai mereka membuat suatu hadis di mana disebutkan dalam hadis itu, katanya sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adharru min iblis. Akan datang suatu zaman nanti, katanya, orang yang bernama Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya daripada iblis. Sampai bencinya ya dan fanatiknya mereka terhadap madhab. Bahkan sekitar ya beberapa puluh tahun yang lalu di Masjidil Haram itu ada 4 mimbar. Mimbar madhab Syafi'i, mimbar madhab Maliki, mimbar madhab Hanafi dan Hambali. Masing-masing punya imam. Ya. Jadi mereka yang madhab Syafi'i ya sholatnya di belakang Imam Syafi'i, ya imamnya yang bermadhab Syafi'i. Demikian di dalam Islam pada waktu itu terjadi. Ikhwatul Islam azakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah, benarkah kita harus hanya mengikuti satu madhab saja? Dan bahwasanya kita tidak boleh keluar dari satu madhab. Berarti kalau antum ikut satu madhab, ya sudah, satu madhab saja, jangan banyak-banyak. Maka apakah perkataan ini perkara sebuah kebenaran yang harus kita ikuti? Tentunya akhi, untuk menilai kebenaran kita harus melihat dalil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber agama kita, yaitu Islam ini. Di dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah mewajibkan mengikuti siapapun dari manusia kecuali Rasulullah. Lebih daripada 50 kali Allah menyebutkan, memerintahkan untuk menaati Rasul. Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul,
dan ulil amri di antara kamu. Allah juga berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang banyak lagi yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Maka Allah tidak pernah mewajibkan Bapak sekalian untuk mengikuti siapapun dari manusia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW maksum, beliau terpelihara dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Dan ini dengan ijma' para kaum muslimin. Dan itu pula yang menjadi sebuah kesepakatan dari zaman sahabat, di mana para sahabat senantiasa rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menjadikan Abu Bakar sebagai rujukan pendapat apabila Abu Bakar bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita mendengar di zaman para sahabat muncul madhab Abu Bakar? Pernahkah kita mendengar di zaman para sahabat muncul madhab namanya madhab Umariyah? Ataupun madhab Uthman, madhab Ali? Semua sahabat sepakat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhah. Ketika beliau sedang menyampaikan di majelis taklimnya tentang masalah yang berhubungan dengan haji tamattu, di mana Ibnu Abbas lebih mengedepankan haji tamattu dibandingkan dengan haji-haji yang lain. Dan beliau berhujjah dengan hujjah, di antaranya dalil-dalil Rasulullah SAW. Beliau menyesal, di mana waktu itu beliau menyesal kenapa beliau hajinya haji qiran, dan beliau ingin sekali hajinya haji tamattu, di mana Rasulullah mengatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu. Ya, aku menyesal, kata Rasulullah, kalau bukan karena aku membawa hewan hadju ini, aku akan jadikan umroh saja. Dan Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu, bagi mereka yang mempunyai niat haji ifrad, untuk merubah menjadi umroh. Dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba salah satu jamaah yang ada di majlisnya Imam Ibnu Abbas, ya, ada yang berkata, "Wahai Ibnu Abbas, akan tetapi Abu Bakar dan Umar lebih memilih dan lebih mengutamakan haji ifrad." Apa kata Ibnu Abbas? "Yushik an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lalu kalian melawannya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah. Ya, ketika menyampaikan hadis-hadis, kemudian ada orang menentangnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir Allah turunkan batu kepada kalian dari langit. Abdullah bin Umar pun demikian sependapat dengan Ibnu Abbas dalam masalah haji tamattu. Ketika ditegur kepada Abdullah bin Umar, hai Ibnu Umar, bapakmu Umar tidak sependapat denganmu. Bapakmu Umar lebih mengedepankan haji ifrad. Apa kata Ibnu Umar? Ya, aabi ahaku an yuttaba am Rasulullah. Apakah ayahku lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Subhanallah ya akhi, jiwa-jiwa ittiba kepada Rasulullah sudah terpatri di zaman para sahabat. Para sahabat senantiasa tidak pernah mengedepankan siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Ini dia Zaid bin Thabit pada waktu itu sedang berdialog, berdebat dengan Ibnu Abbas dalam permasalahan yang berhubungan dengan wanita haid. Ketika ia hendak tawaf wada, kemudian dia terkena haid, apakah dia wajib menunggu sampai selesai kemudian baru tawaf wada baru pulang, ataukah dia boleh langsung pulang tanpa harus tawaf wada? Zaid bin Thabit berpendapat harus menunggu sampai selesai baru kemudian tawaf wada dan pulang. Ibnu Abbas mengatakan tidak harus.
silahkan dia pulang tanpa harus tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit meminta dalil kepada Ibnu Abbas. Apa dalilmu hai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, silahkan tanya kepada istri-istri Nabi SAW. Sungguh aku pernah bertanya kepada mereka. Maka Zaid pun pergilah kepada Aisyah. Ditanyanya kepada Aisyah, ternyata Aisyah membawakan hujah dan dalil dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Zaid pun datang kepada Ibnu Abbas dan tersenyum dan berkata, "Shadaqta ya Ibnu Abbas, kamu benar hai Ibnu Abbas." Demikian ya akhwat Islam, a'azakumullah. Para sahabat subhanallah selalu merujuk kepada dalil. Ibnu Abbas pernah berpendapat bahwa nikah mut'ah boleh, tidak mengapa. Tapi kemudian ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata kepada Ibnu Abbas, "Innaka mru'un ta'ih." Kamu ini telah tersesat jalan. Apa kamu tidak tahu Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat ya Ibnu Abbas? Mendengar itu Ibnu Abbas pun merujuk dan kembali kepada pendapat ya Ali bin Abi Thalib akan haramnya nikah mut'ah. Demikian ya akhwan Islam, para sahabat tidak pernah ya fanatik kepada pendapat seorang pun dari sahabat. Fanatik mereka hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tabi'in pun demikian. Bahkan imam yang 4 pun semua sepakat untuk selalu merujuk Allah dan Rasulnya. Ini dia Imam Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillahi fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah SAW maka harus di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang itu dari para sahabat maka di atas kepala dan mata juga. Wa idza ja'ana an ghairihim fanahnu rijal wa hum rijal. Tapi kalau itu datang dari selain mereka, kita lelaki, mereka juga lelaki. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau berkata apa? Kata Imam Malik, beliau berkata, kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i waktu hidupnya itu dikenal sebagai nasirul hadis, pembela hadis. Ya. Dan ucapan-ucapan beliau yang melarang murid-muridnya untuk taklid dan membeu kepada beliau masyhur. Beliau berkata di antaranya, ajma'al muslimun fi riwayatin ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Para ulama telah bersepakat semuanya, kaum muslimin telah bersepakat semuanya bahwa siapa saja yang telah sampai kepadanya sunnah Rasul, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i menukil ijma'. Beliau mengatakan siapa yang sudah sampai kepadanya hadis, tidak boleh ia tinggalkan hadis hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Subhanallah. Imam Syafi'i juga berkata, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah pendapatku. Dan itu juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, di mana beliau berkata, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Bahkan Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib meriwayatkan dengan sanadnya kepada ya Ibnu Sa'ad, di mana ya Ibnu Asad, Sa'ad Ibnu Asad ini murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Asad berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang hadis ru'yatullah? Bagaimana pendapatmu tentang hadis bahwa nanti pada hari kiamat kaum mukminin akan melihat Allah? Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ibnu Asad, iqdi ilayya haitu aw mittu
anna kulla hadithin sahha fa inni aqulu bih wa illam yablughni. Wahai Ibnu Asad, tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Subhanallah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Apabila ada hadis yang sahih, itu adalah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qala ar-rasul, fal qawlu ma qalahu ar-rasul, fala tuqalliduni," kata beliau. Apabila kalian menemukan dalam kitab saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang harus kalian utamakan, yang harus kalian ambil adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan membeo kepadaku. Dalam riwayat yang lain, fadribu qaulil haid, buang jauh-jauh pendapatku. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada muridnya, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, yang harus diambil mana Pak? Ambil hadis, kata Imam Syafi'i. Buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i di majelis taklimnya, beliau membawakan dalil tentang masalah diat al-aqilah. Lalu rupanya ada salah seorang muridnya, kalau tidak salah bernama Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah, berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, ataqulu bih? Apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut?" Maka Imam Syafi'i marah sekali Pak. Sampai-sampai beliau berkata, "Atarani ala alayya zunnar? Atarani annani akhruj min kanisah?" Apa kamu lihat saya berpakaian pakaian pendeta? Apakah kamu lihat saya ini baru keluar dari gereja sehingga kalau sampai kepada saya hadis, saya tidak berpendapat dengan hadis? Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Imam Ahmad bin Hanbal pun juga sepakat dengan imam yang tiga tadi. Imam Ahmad berkata, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan walal Auza'i walal Thawri walal Laits walakin khudh min haitsu akhadhu." Kamu jangan membeo kepada saya, jangan membeo kepada Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Laits, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ambil maksudnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan imam yang empat Pak, semua sepakat bahwasanya kita tidak boleh menjadikan seorang pun selain Rasulullah SAW sebagai sumber rujukan kita. Sumber rujukan kita hanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Pak, saya berbicara ini tentang masalah yang berhubungan wajibkah mengikuti satu madhab. Sekarang mungkin ada yang bertanya kepada saya, tapi buktinya banyak ulama yang menisbatkan diri kepada salah satu madhab. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Demikian pula para ulama lain menisbatkan diri kepada satu madhab. Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Bagaimana itu Pak? Dijawab oleh para ulama, mereka menisbatkan diri kepada madhab karena mereka lebih condong kepada dan merajihkan usul pokok-pokok madhab tertentu. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar misalnya, beliau lebih banyak merajihkan usul pokok-pokok madhab Imam Syafi'i dibandingkan dengan madhab yang lainnya, sehingga akhirnya beliau pun dinisbatkan kepada madhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah juga demikian. Tapi Pak, yang perlu kita garis bawahi di sini, ternyata para ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada madhab tertentu itu sering kali juga menyelisihi pendapat madhabnya sendiri. Kalau antum baca
kitab Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi rahimahullah dalam fikih mazhab Syafi'i. Beliau sering Pak menyelisih mazhab Syafi'i, di antaranya dalam masalah makan daging unta. Beliau tidak setuju dengan mazhabnya sendiri karena adanya dalil yang beliau pandang kuat tentang wajibnya berwudu dari makan daging unta. Imam Abdul Khattab Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau di zamannya terkenal sebagai ulama mazhab Syafi'i, tapi beliau menyelisihi mazhabnya sendiri dalam 119 permasalahan karena beliau melihat adanya dalil yang lebih kuat. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau Bapak baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, sering beliau menyelisih mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mazhabnya sendiri karena beliau melihat adanya pendapat yang lebih kuat. Dan itu yang menjadi apa yang dilakukan para ulama. Walaupun mereka menisbatkan diri kepada mazhab tertentu, tapi mereka tidak pernah mengikatkan diri kepada mazhab tersebut. Mereka selalu melihat apakah pendapat tersebut sesuai dengan dalil atau tidak. Selalu yang mereka utamakan dalil dan dalil. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam azakumullah. Namun apakah yang saya bahas ini menunjukkan bahwa kita ini berarti melecehkan ulama? Jawabnya tentu tidak, Pak. Kita diwajibkan oleh agama kita untuk menghormati para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak para ulama. Ali bin Abi Thalib berkata, "Mahabbatul ulama dinun yudanu bih." Mencintai para ulama adalah agama yang harus kita peluk. Tapi bagaimana cara kita untuk menghormati ulama? Dalam hal ini kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok tentang masalah sikap mereka kepada para ulama. Kelompok yang pertama, gulu berlebih-lebihan, sehingga mereka menganggap seakan ulama tak pernah salah. Seakan ulama itu perkara yang harus kemutlakan diterima apa yang diucapkan. Maka ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin bahwasanya yang namanya selain Rasulullah tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksum itu apa sih, Pak? Maksum itu terpelihara dari kesalahan. Selain Rasulullah bisa jatuh kepada kesalahan? Na'am. Kemudian ya akhwal Islam azakumullah. Ya. Di antara para ulama ikhwatul Islam, afwan, tadi saya sampai mana ya? 3 unsur. Hah? 3 unsur. 3 unsur itu. Iya. 3 unsur yang tadi. Yang kedua, di antara manusia ada yang terlalu melecehkan ulama, Pak. Melecehkan ulama, katanya kita nggak butuh ulama, cukup kita ambil Al-Quran, hadis, udah pahami sendiri, selesai. Kan dalil kita hanya Al-Quran dan hadis, bukan ulama, katanya. Kita katakan ini pun juga sebuah kesalahan. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh ilmu alat, Pak. Al-Quran turun dengan bahasa Arab tidak? Hadis Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab tidak? Iya. Untuk berijtihad butuh kepada alat-alat ijtihad. Imam Syafi'i berkata tidak boleh berfatwa kecuali apabila telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, menguasai Al-Quran dan semua ilmu-ilmu yang mendukungnya. Untuk memahami Al-Quran berarti kita harus menguasai ilmu asbab nuzul, menguasai ilmu nasikh mansukh, menguasai muhkam mutasyabih,
menguasai apakah ini ayat madani atau makki, menguasai juga yang berhubungan dengan ilmu bayan, menguasai berbagai macam ilmu pendukung untuk memahami Al-Quranul Karim. Yang kedua kata Imam Syafi'i, dia menguasai hadis dan dia bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Untuk memahami hadis Nabi SAW pun tidak sembarangan, Pak. Dia harus tahu apakah hadis ini dihapus tidak atau sudah belum dihapus. Apakah hadis ini bersifat umum atau bersifat khusus? Apakah mutlak atau muqayyad? Di sana ada ilmunya yang tersendiri yang disebut dengan ilmu usul fikih. Tidak bisa antum bawa ambil hadis, oh begini, tanpa melihat hadis yang lainnya. Sudah begitu belum tentu hadis yang sampai kepada kita sahih. Berarti kita pun juga harus menguasai ilmu hadis untuk bisa membedakan apakah hadis ini sahih atau hadis lemah. Ternyata untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh kepiawaian, butuh kemahiran, butuh penguasaan terhadap ilmu-ilmu alat yang mendukung dan yang menguasainya para ulama. Antum, kita terkadang bahasa Arab aja nggak bisa, udah sok jago-jagoan. Langsung ambil hadis, pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini begini. Siapa Anda? Anda ahli tafsir yang sudah menguasai ilmu-ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? La ilaha illallah. Yeah. Maka sikap yang benar adalah sikap yang tengah-tengah. Kita jadikan para ulama bagaikan bintang. Bintang itu seperti penunjuk jalan. Kita mau pergi ke Mekah, ya di perjalanan nggak ada kompas, lihat bintang, oh kesini. Kalau udah sampai Mekah, ya udah kita nggak perlu bintang lagi. Maksudnya Pak, kita jadikan ulama sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita ada dalil, tentu pendapat ulama kita ya jadikan kedua, karena dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat siapapun juga. Kalau para ulama berbeda pendapat, mana yang harus kita lihat? Baiklah, kalau misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda pendapat, yang Bapak lakukan bagaimana, Pak? Apakah boleh kita katakan, kalau saya, karena saya madzhabnya Syafi'i, ya saya lebih memegang Syafi'i. Sampean, kamu? Ya saya madzhab Hanbali. Ya udah ulamaku. Seperti itukah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kan para ulama itu masing-masing punya dalil sahih. Disitulah kita harus menguasai ilmu tarjih. Apa itu ilmu tarjih? Bagaimana memilih pendapat yang paling kuat. Dan itu adanya dalam ilmu usul fikih. Disebutkan dalam ilmu usul fikih lebih daripada 50 tata cara dalam mentarjih. Kalau kita tidak menguasainya, bagaimana kita akan tahu, Pak? Makanya disinilah yang menjadi permasalahan adalah pertanyaan besar. Bolehkah kita taklid kepada seseorang? Taklid apa sih, Pak? Taklid itu artinya mengikuti seseorang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah boleh nggak taklid? Hah? Boleh nggak, Pak? Hah? Kok pada diam? Taklid boleh nggak? Taklid? Nggak boleh. Semuanya sepakat taklid nggak boleh. Saya katakan taklid ada yang boleh, ada yang tidak. Para ulama membagi hukum taklid menjadi 3. Hukum yang pertama wajib. Hukum yang kedua haram. Dan hukum yang ketiga mubah. Siapa yang wajib taklid? Kata para ulama, yang wajib taklid orang awam yang tidak punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan tidak punya kemampuan untuk istinbat dari Al-Quran dan hadis, dan tidak menguasai alat-alat untuk berijtihad. Kewajiban mereka ikut saja. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kewajiban Bapak ikut. Sekarang kalau saya serahkan ke Bapak, Pak maaf ada hadis ini tolong periksa sendiri. Saya apa enggak?
Bapak bisa? Sementara Bapak tidak pernah belajar ilmu hadis, disuruh meriksa sendiri hadis ini sahih apa enggak. Oh menurut saya sih sahih Ustaz. Kenapa? Bagus isinya. Seperti itu ukurannya. Mau tidak mau Bapak harus apa? Taklid. Oh Ustaz, ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, itu namanya taklid kan? Menurut Imam Tirmidzi ini hadis sahih. Padahal kita tidak tahu sebab kesahihannya apa. Menurut Imam Fulan ini hadis dhaif. Kita pun tidak tahu apa sebab kedhaifannya. Itulah namanya taklid, Pak. Bapak terkadang dalam suatu permasalahan Bapak tidak tahu jawabannya apa. Datang ke Ustadz, Ustadz, saya ada permasalahan penting, saya minta jawabannya. Iya. Saya kemarin berbuat seperti ini hukumnya apa? Haram apa halal? Kata ustadznya, boleh. Alhamdulillah. Selesai. Itu namanya taklid. Orang awam tidak diperkenankan untuk langsung istinbat dari Al-Quran dan hadis. Ambil Al-Quran, ambil hadis, ijtihad sendiri, fahami sendiri. Bagaimana dia berijtihad sementara ilmu alatnya tidak kuasai? Maka Imam Adz-Dzahabi berkata, "Fa kaifa yatiru walamma yurayish?" Bagaimana burung akan terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Bagaimana engkau akan naik ke atap sementara tidak ada tangganya? Tidak mungkin, Pak. Maka orang awam diwajibkan oleh para ulama, kamu ikut saja para ulama. Yang menanggung dosa kamu para ulama. Kalau ulamanya salah, kamu ditanggung dosanya oleh ulama. Kewajiban awam hanya bertanya saja. Iya, Syekh, Fulan, Ustadz, saya mau tanya, boleh apa tidak? Ustadz yang ngomong boleh. Ternyata ustadznya berkata tanpa ilmu. Dia yang nanggung dosanya. Makanya Pak, ya, jadi ustadz tuh nggak enak. Karena dia harus berani menanggung dosa orang yang banyak gitu. Kalau dia berkata tanpa ilmu, yang menguasai, yang mengikuti 1000 orang, ya 1000 dosa dia ambil itu. La ilaha illallah. Ini taklid yang wajib. Kapan taklid itu haram? Taklid haram apabila telah sampai kepada dia dalil. Bapak misalnya berpendapat dengan pendapat Ustadz Fulan, tapi ternyata sampai kepada Bapak dalil yang lebih kuat dan hujah yang lebih kuat daripada apa yang dipegang oleh Ustadz Bapak. Maka kewajiban Bapak adalah meninggalkan pendapat dia dan mengikuti dalil. Dan di saat itu kalau Bapak berkata enggak, saya lebih taklid sama dia, haram hukumnya. Karena Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, dalam surat Al-Baqarah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Masalahnya telah sampai kepada mereka hujah, tapi ternyata mereka lebih mengikuti adat istiadat nenek moyang. Maka Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti juga, kata Allah. Allah mengecam mereka-mereka yang sudah sampai kepadanya hujah tapi tetap taklid kepada siapa? Ya, ulamanya, dedengkotnya dan yang lainnya. Demikian pula kita, Pak. Kita orang awam, kewajiban kita tanya kepada ulama. Tapi kalau datang kepada kita hujah yang lebih kuat dan dalil yang jelas dan sharih yang bertabrakan dengan pendapat ulama tersebut, kita harus mengikuti yang lebih kuat dalil dan hujahnya. Bukan kemudian menggunakan jurus taklid, tidak bisa. Apalagi kalau sudah nyata-nyata pendapat yang kita ikuti itu jelas salah, maka kita wajib meninggalkan pendapat itu dan mengikuti pendapat yang berdasarkan hujah tersebut, Bapak sekalian. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sekarang menjadi permasalahan, Pak, yang pernah saya bahas di sini. Yaitu kalau terjadi perselisihan ulama, sikap kita bagaimana? Apakah kira-kira kita ini ngambil yang enak-enak aja? Wah, pendapat ulama satu yang mengatakan boleh, mengatakan haram. Yang haram berat, yang boleh aja lah saya ambil. Iya. Naam, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Boleh ambil yang paling mudah.
Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Namun pendapat ini saya pandang pendapat lemah. Kenapa? Karena ada ayat khusus yang menyebutkan tentang perselisihan. Karena ayat yang mengatakan Allah menginginkan kemudahan itu berhubungan dengan masalah rukhsah, bukan berhubungan dengan masalah perselisihan. Adapun dalam masalah perselisihan, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan berarti kita harus melihat, Ustadz pendapatnya Ustadz apa sih? Begini, mohon saya pengen tahu dalilnya Ustadz. Ustadz pun membawakan dalilnya begini. Tapi antum merasa belum puas, nanya lagi ke Ustadz yang lain, ternyata pendapatnya beda lagi. Dia pun juga mengemukakan hujah-hujahnya juga. Setelah antum melihat kok kayaknya saya lebih condong pada pendapat ini, hujahnya lebih kuat, silakan ambil yang lebih menenteramkan hatimu. Ya. Walaupun orang awam yang tidak paham, tapi tetap pastilah Pak, ada ketika kita mendengar hujah-hujah yang disampaikan, kita lebih tentram kepada hujah yang ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa datang seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sabda, ya tas'ji tas'alu anil bir, kamu datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan kan? Betul hai Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbak, coba kamu minta fatwa kepada hatimu. Fa innal bir matma'annat ilahin nafs watma'anna ilahil qalb, karena kebaikan itu tandanya hatimu tentram, jiwamu juga tenang. Wal ithmu mahaka fis sadr wa taraddada fil qalb wa in aftakan nas wa aftauk. Sedangkan dosa itu tandanya hatimu menjadi gelisah karenanya. Maka pada waktu itu diperkenankan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ikhwatal Islam. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kalau terjadi perselisihan para ulama, sikap kita bagaimana? Apakah saling mengingkari? Ketahuilah Pak, bahwasannya tidak setiap pendapat ulama bisa kita hormati dan tidak setiap pendapat ulama bisa kita ingkari. Kata para ulama, perselisihan para ulama ada dua macam. Macam pertama, perselisihan yang kita harus saling toleransi, saling menghormati. Kita hormati dia. Kapan? Kalau memang masing-masing punya dalil yang sahih dan tata cara pemahamannya pun sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ini saya pernah bahas di sini Pak, sekitar berapa tahun yang lalu saya lupa, 2 tahun mungkin yang lalu. Di mana ikhwatul Islam saya berikan contoh pada waktu itu berhubungan dengan masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hukumnya apa? Wajib atau tidak? Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Wajib. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Madzhab Imam Ahmad, madzhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca sama sekali, baik sir maupun jahar. Sedangkan Imam Ahmad tengah-tengah, beliau mengatakan kalau imamnya jahar diam, kalau sir baca. Masing-masing punya hujah? Punya. Imam Syafi'i dalilnya apa? Hadis, keumuman hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum, baik makmum maupun imam. Berarti tidak sah membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah salat kecuali bagi mereka yang membaca Al-Fatihah. Kemudian Imam Abu Hanifah dalilnya apa? Bacaan makmum ditanggung oleh imam. Selama itu bacaan makmum ditanggung oleh imam, berarti dalam sholat jahriyah maupun sirriyah tetap tidak boleh baca, kan sudah ditanggung. Sementara Imam Ahmad mengkompromikan dua pendapat. Dia berkata kalau jahriyah diam, karena Allah mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkan dan diam. Dan dalam hadis Rasul sabda wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca diamlah kalian. Adapun kalau sirriyah baca, dalilnya hadis Imam Syafi'i tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Masing-masing punya hujah dan dalil. Ya.
Maka pada waktu itu kita hanya sebatas mengambil yang rajih, yang kuat, tanpa kita menyalahkan yang lain atau menyesatkan yang lain. Silahkan beramal sesuai dengan yang dipandang apa? Kuat. Fadhal. Kalau saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i, fadhal. Saya lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal karena kekuatan dalilnya, fadhal. Selama yang kita jadi patokan dalil, bukan selera. Ya. Namun Pak, dalam saat tertentu perbedaan terjadinya pendapat para ulama, kita tidak bisa toleransi. Kapan? Yang pertama kata para ulama, apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan dengan ijma. Kalau pendapat tersebut bertabrakan dengan apa? Ijma. Kenapa? Karena ijma itu wajib diambil. Dan Allah mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, maksudnya mengikuti selain ijma mereka, maka kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi Pak, ijma itu pun juga ada dua macam. Ada ijma qat'i yang sudah pasti bahwa itu memang terjadi ijma, ini yang tidak boleh diselisihi. Dan ada ijma dhanni yang masih diduga bahwa itu ijma. Karena tidak setiap ulama yang mengatakan ini ijma terjadi ijma. Saya berikan contoh. Imam Nawawi mengatakan telah terjadi ijma bahwasannya wajibnya mengeluarkan zakat dalam urudut tijarah, barang-barang dagangan. Ternyata setelah dikoreksi oleh para ulama tidak ada ijma, masih terjadi perselisihan di zaman dahulu. Sebagian ulama berpendapat tidak ada zakat dalam masa urudut tijarah. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi tersebut mengatakan demikian. Imam Nawawi juga pernah mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah menurut ijma para ulama. Ternyata dikritik oleh para ulama setelahnya bahwa klaim ijma ini salah, karena dalam hal ini tidak ada ijma, terjadi perselisihan para ulama. Imam Bukhari dan Muslim mengatakan mengamalkan hadis lemah tidak boleh sama sekali, dan itu yang dipilih oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Ikhwatul iman, azakumullah. Makanya disinilah kita pun juga untuk mengetahui ini ijma qat'i, ini ijma dhanni dari mana coba? Kalau bukan ngikutin para ulama. Kalau kita yang awam-awam kayak gini susah Pak, nggak tahu ilmunya. Ya, nggak tahu ilmunya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kedua, apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan dalil yang sahih, sharih, bukan cuma sharih tapi juga tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Sebuah contoh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak, walaupun memabukkan. Sedangkan jumhur ulama mengatakan setiap yang memabukkan arak. Hujahnya jumhur apa? Hadis yang sahih, sharih, jelas, tegas sekali. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Dan ulama yang tiga sepakat mengingkari pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh kalau terbuat dari selain anggur. Bagaimana kalau ada pemuda mabuk, kemudian bapak bilang, kamu jangan mabok-mabokan. Kata pemuda ini, maaf ya, hormati pendapat ulama. Kata Abu Hanifah, yang namanya arak itu terbuat dari anggur saja. Ini di rambutan tahu. Kita katakan subhanallah, Imam Abu Hanifah telah salah dalam masalah ini. Karena bertabrakan dengan dalil yang sahih, jelas gamblang sudah, di mana Rasulullah mengatakan setiap yang memabukkan itu haram. Makanya saya merasa heran dengan orang yang mengatakan
kita hormati pendapat setiap ulama. Maaf, yang seperti apa yang harus kita hormati? Kalau seperti hal seperti ini yang jelas-jelas bertabrakan dengan dalil, bukannya kita tidak menghormati Abu Hanifah, tapi kita tidak setuju dengan pendapat beliau. Adapun Imam Abu Hanifah mungkin saja dia dapat pahala 1. Karena Rasulullah mengatakan apabila hakim berijtihad kemudian salah, dia dapat 1 pahala. Tapi antum yang ngikutinnya dan antum tahu itu salah, dosa buat antum. Ikhwatal iman, azakumullah. Demikian pula setiap pendapat kata para ulama yang hanya sebatas berdasarkan hawa nafsu dan tidak berdasarkan hujah dan dalil. Maka disinilah ya akhwal Islam, kita harus mendudukan perselisihan para ulama itu. Kita pun juga harus dewasa dalam menghadapi perselisihan para ulama. Ya, harus bisa membedakan dan memilah mana yang bisa kita ingkari dan mana yang tidak boleh kita ingkari. Pun juga dalam mengingkarinya pun kita harus mempunyai adab dan adab. Ya. Sebuah permasalahan yang ada di negeri kita dalam masalah-masalah yang seperti perselisihan itu ternyata keras sekali. Masalah kunut subuh. Memang ya, kunut subuh terjadi perselisihan para ulama. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Kunut subuh, ya, Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Sementara imam yang 3 berpendapat tidak. Apa sih yang menjadi perselisihan mereka? Sebabnya kenapa, Pak? Gara-gara seorang perawi hadis. Di mana Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam Syafi'i mensahihkan hadis itu karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan. Ini menjadi perselisihan para ulama jarh wa ta'dil, apakah dia seorang perawi yang dipercaya atau tidak. Menurut Imam Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari, demikian pula Al-Fallas, mereka mengatakan dia thiqah. Dan Imam Syafi'i termasuk yang menthiqahkannya. Sedangkan Abu Zur'ah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan banyak ulama lain mendoifkan dari sisi hafalannya. Dan itu yang dirojikan Ibnu Hajar dan Imam Ad-Dhahabi. Di mana Ibnu Hajar mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi sadukun sayyi'ul hifadz. Dia saduk tapi buruk hafalannya sehingga lemah. Dasar inilah yang menjadi perselisihan para ulama sebabnya. Masing-masing melihat kepada yang ia pandang kuat. Walaupun tentunya kita harus dudukan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil, ada kaidah-kaidahnya tertentunya yang harus kita fahami dan kuasai. Namun saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, kamu yang kunut subuh kamu ahli bid'ah. Jangan. Ya, karena ini masalah ijtihad. Hatta jumhur ketika mereka berpendapat bagaimana kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan adapun saya ikut kunut kalau saya bermakmum di belakang Imam Syafi'i. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Syekh Utsaimin rahimahullah di zaman ini. Walaupun Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Iya, tapi ini masalah yang masih diperselisihkan yang harus kita dewasa dalam menghadapinya ya akhi. Ya. Masalah-masalah ijtihadiyah kata para ulama yang lebih baik kita tidak saling mengingkari. Iya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Yang jelas Pak, kewajiban kita semua adalah terus menuntut ilmu. Kenapa sih Pak ketika terjadi perselisihan Bapak bingung? Saya ini bingung kok terjadi perselisihan begini. Ini nggak boleh, ini katanya boleh. Yang benar yang mana? Nah kan bingung. Bapak bingung. Kenapa Bapak bingung? Kalau Bapak nggak tahu jalan, Bapak mau pergi ke Tulamben, nggak tahu jalan, tahu toilet, dihadapkan pada apa? Persimpangan jalan. Lalu yang mana ya? Yang ini apa yang itu? Nanya ke dua-duanya jawabannya berbeda. Tambah bingung Bapak. Tapi kalau Bapak tahu, sudah paham, nggak perlu orang mau ngomong apa, saya udah tahu. Kok jalannya lewat sini? Kenapa Bapak bingung? Jawabnya karena Bapak tidak tahu. Yang kedua, Bapak tidak pernah berusaha untuk tahu.
Karena banyak di antara kita ketika kita tidak tahu dan bingung dibiarkan mengambang begitu. Dan tidak ada usaha untuk mencari mana yang paling kuat dari kedua pendapat. Kewajiban kita adalah ketika kita bingung, hilangkan kebingungan dengan ilmu. Cari dalilnya di setiap pendapat. Itu yang harus kita kuasai. Adapun kemudian ketika kita bingung kita enggak menuntut ilmu, sudah gitu mencetuskan ide, udahlah, jangan merasa benar sendiri. Saya katakan, Pak, ini ide konyol, Pak. Kalau Bapak berkata kepada saya, Ustadz jangan merasa benar sendiri, saya akan katakan kepada Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak? Hah? Bapak ngomong gitu ngerasa benar nggak? Oh iya, merasa benar kan? Ya sudah, merasa benar tuh fitrah manusia, Pak. Fir'aun saja ngerasa benar kok. Allah berfirman dalam surat apa? Ghafir. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Yang ngomong siapa? Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya sesat nggak, Pak? Nggak ada. Maka kalau orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri, saya katakan di dunia tidak ada yang mengatakan merasa paling sesat sendiri. Jadi gimana dong? Ayo selesaikan semuanya dengan dalil dan hujah. Ayo kita menuntut ilmu. Jangan dibiarkan mengambang seperti itu. Perselisihan di dunia Islam terlalu banyak, Pak. Kalau kita sikapi semuanya dengan hanya sebatas seperti itu tidak akan pernah selesai. Al-Quran ada, hadis ada, ilmu-ilmu sudah ada, alhamdulillah. Kewajiban kita terus pelajari supaya kita matang dalam apa? Keilmuan kita, sehingga kita bisa menilai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apakah ini memang kita pendapat yang hak atau tidak? Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan kita buka tanya jawab.